seluruh kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bakri, Provinsi Bandung. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Dasar Negeri Batu, yang kami hormati pula Bapak dan Ibu guru dan tenaga pendidikan Sekolah Dasar Negeri Batu. Pada kesempatan yang baik ini, Selasa 20 Agustus 2024, saya akan membuka kegiatan diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 11 yang dilaksanakan untuk memenuhi tugas aksi Reforma 2015, yaitu menyebarkan pemahaman budaya positif di SD Negeri 2. Untuk itu, semuanya kami serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah Dasar Negeri Batu selaku peserta pendidikan guru penggerak angkatan Om 11. Swastiastu. Apa Bapak Ibu semua sehat nih? Senang di sini juga pagi hari ya, selamat kita bersama di puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sampai hari ini kita diberikan kesempatan sudah uji bimbingan sehingga kita selalu bisa fokus melaksanakan tugas dan program. Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah diberikan Bapak Ibu semua yang tidak berbakat yang diberkati. Pada hari ini Selasa 20 Agustus 2024, Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi budaya positif di SD. Bapak Ibu yang kita hormati, diseminasi positif ini adalah salah satu tugas aksi nyata di guru sampai keempat penggerak angkatan 11 yang pada hari ini yang diseminasikan kepada Bapak Ibu guru segenap warga sekolah SD Negeri 7 Batu. Bapak Ibu guru yang membanggakan dan yang hormati, di aksi nyata ini adalah diseminasi budaya positif di segenap satuan pendidikan di sekolah dasar Negeri 7. Nah, Bapak Ibu, jadi sebelum kita masuk kepada materi tentang budaya positif, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menginvest Bapak Ibu sudah melakukan aktivitas yang sedemikian padat tadi. Mari kita senyum sejenak pada sesama, karena senyum itu adalah salah satu bahasa alami, bahasa itu yang bisa mencairkan suasana. Jadi kita mohon Bapak Ibu, Bapak Ibu semua mari kita refresh pikiran kita sejenak. Yuk senyum selama kurang lebih 30 detik kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Nah, begitu banyak aktivitas yang sudah Bapak Ibu lakukan, dulu sekarang kita ingin meninggalkan kembali. Nah, manfaat senyum, kalau saya istilahnya 10S. Saya suka sama situ sebab situ suka senyum sama saya. Sekarang kita senyum dulu 30 detik kepada diri sendiri dan kepada pasangan. Kita berhadapan-hadapan. Nah, kali ini semuanya keluarkan senyumnya yang paling alami. Keluarkan senyumnya yang paling alami sehingga kita benar-benar merasakan ketenangan, kebahagiaan. Ya, silakan ya. Terima kasih Bapak Ibu semua yang menyelenggarakan lancarnya mengurus diseminasi pada hari ini untuk kita membuat kesepakatan. Hal yang pertama mungkin menghargai siapapun. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, berpartisipasi aktif selama menjaga diseminasi. Kemudian yang keempat, menjaga keamanan, kenyamanan situasi diseminasi. Dari kesepakatan itu yang ditampilkan, mungkin ada yang ditambahkan. Lalu, ibu-ibunya pas. Kita sepakat. Bapak
Ibu yang dijambakan dalam fokus kita pakai dalam diseminasi. Mengawali forum diseminasi pada hari ini dijalankan sampaikan beberapa pertanyaan menarik yang pertama, apakah yang dimaksud dengan disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal? Yang kedua, apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi? Yang ketiga, bagaimana merumuskan keadilan kelas? Yang keempat, apa yang Anda pahami terkait dengan hukuman Indonesia? Yang kelima, posisi komunitas sebagai guru. Yang keenam, jelaskan langkah-langkah penerapan tiga restitusi. Pada kegiatan diseminasi ini ada beberapa konsep inti yang akan disampaikan. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan universal. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi dan perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, ketiga, jadi itu inti budaya positif yang akan kita pelajari. Inti daripada budaya positif yang pertama itu tentang pembelajaran. Dalam pikiran Bapak Ibu apa yang terdapat? Itu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran multidimensionalisasi, sehingga murid itu belajar sesuai dengan yang berdasarkan pemahaman sesuai dengan teori dan untuk menunjukkan profil belajar dan anak diajar sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri. Nah, ada beberapa miskonsepsi teori kontrol. Yang pertama, bahwa ilusi guru untuk mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu mengubah atau menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa tidak memaksa. Jadi itu beberapa miskonsepsi teori kontrol yang mesti kita perhatikan. Nah, untuk menguatkan keyakinan kita tentang budaya positif, jadi perlu kita merubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi perbedaannya di sini sangat jelas. Jadi antara stimulus respon dengan teori kontrol. Teori kontrol itu akan menciptakan model berpikir benar-benar, menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau di teori stimulus respon itu model berpikirnya menang kalah. Kalau di teori kontrol, pola pendekatannya adalah win-win solusi. Jadi berkolaborasi, berkonsensus antara anak dan kita bersama. Inti dari budaya positif selanjutnya adalah disiplin positif. Di bayangan Bapak Ibu apa yang tergambar dengan disiplin positif? Gitu dulu. Kalau Bapak disiplin positif, artinya segala sesuatu yang perilaku ataupun kegiatan yang mengarah ke apa yang baik. semua itu bisa diterima. Jadi disiplin positif itu kalau dicari dari pengertiannya, disiplin berasal dari kata disiplin, artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dia. Disiplin itu lebih kepada mengontrol diri sendiri, untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan diri sendiri. Itu juga hal-hal positif ini agar bisa kita jelaskan kepada seluruh peserta. Itu sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam mengubah perilakunya ke arah yang
Inti budaya positif selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai yang disepakati bersama. Nilai-nilai kebajikan universal inilah yang kita jadikan referensi dan rujukan, jadikan dasar bagi kita untuk melaksanakan aktivitas. Ada banyak nilai-nilai kebajikan universal yang mesti kita jadikan referensi. Salah satunya nilai profil pelajar Pancasila, ada kelima takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berteknologis. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal keterampilan hidup, life skill. Jadi ini sangat menunjang bagi kita bersama dan anak-anak untuk bekal hidupnya, misalnya dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak mendengarkan kata orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk diri dia sendiri. Jadi banyak nilai-nilai kebajikan universal yang bisa kita jadikan referensi. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan inti budaya positif yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki kebutuhan dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita akan terpenuhi dengan baik. Jadi Bapak Ibu melakukan sesuatu pasti karena kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu mungkin Bapak Ibu ada yang berpendapat apa saja kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi semua ingin bertahan hidup. Apa yang dibutuhkan untuk bertahan hidup? Jelas, sandang, pangan, dan papan. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, kerjasama dalam kelompok, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Jadi kita akan berhadapan dengan anak-anak yang berlatar belakang bervariasi dengan pendidikan-pendidikannya. Tentu kebutuhan dasar manusia ini kita penting jadikan pedoman dalam mengenali potensi anak-anak. Kebutuhan yang ketiga itu kebutuhan penguasaan mencakup harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kebebasan. Itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima adalah kebutuhan untuk kesenangan, ya bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi itulah 5 kebutuhan dasar manusia dalam menunjang kita menumbuhkan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, kebutuhan inti budaya positif selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Jadi kalau anak-anak melakukan sesuatu, melakukan aktivitas, apa yang memotivasi? Apakah karena ingin mendapatkan imbalan atau karena untuk menghindari hukuman? Kalau yang ibu alami di kelas, belum itu yang dialami di kelas mana yang lebih dominan dari pengamatan sementara? Lebih menghindari ketidaknyamanan. Jadi itu motivasinya adalah motivasi dari luar. Adakah anak-anak kita yang melakukan sesuatu itu motivasinya penuh dari dalam untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya? Mereka melakukannya dari hatinya sendiri. Kita temukan anak-anak seperti itu. Ya, kan banyak juga ya anak-anak yang melakukan itu, termasuk Bapak Ibu guru yang hadir ke sekolah bukan karena takut mendapat hukuman dari dinas ataupun mendapat hukuman dari siapapun, tapi karena memang motivasi kita lebih dari hati kita untuk melaksanakan tugas. Kemudian banyak juga yang temukan anak-anak kita, lingkungan kita yang melakukan sesuatu ingin mendapat penghargaan dari orang lain. Jadi kalau itu berdua itu adalah motivasi dari luar. Yang paling ideal agar budaya positif itu bisa berjalan masif dan lebih bagus, itu tumbuh dari dalam.
Contoh misalnya membuang sampah. Jadi kalau tidak diketahui, dia buang di kolong meja. Kalau diarahkan oleh bapak ibu gurunya diberikan pujian, hal seperti itu perlu kita kondisikan di lingkungan sekolah. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan inti budaya positif selanjutnya adalah segitiga restitusi. Jadi di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman sudah jelas nih. Hukuman itu adalah hukuman yang diterima oleh anak atas kesalahan yang terlibat yang dilakukan. Kesalahan yang tidak disengaja. Kalau kesalahan yang sengaja itu dari gara-gara. Kemudian konsekuensi berarti bedanya adalah anak sudah tahu kalau dia melanggar, dia akan mendapatkan konsekuensi seperti apa. Kemudian kalau restitusi, jadi bedanya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi Bapak Ibu guru berperan seperti seorang pedagang, seperti seorang sales yang begitu sanggup ramah mendekati anak, mengajak dia ngobrol, berdiskusi agar dia menemukan kesalahan dan sadar. Jadi Bapak Ibu akan melaksanakan kolaborasi agar anak-anak mampu memperbaiki kekeliruan yang dilakukan. Nah, dalam menegakkan budaya positif di sekolah, Bapak Ibu memiliki peran penting. Semua warga sekolah memiliki peran penting sebagai fungsi kontrol. Sebagai fungsi kontrol ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, itu anak-anak melakukan kekeliruan, katakanlah pakainya tidak lengkap, tidak langsung memberikan hukuman sesuai dengan peraturan. Kemudian ada membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Jadi kita melakukan ini untuk menemukan budaya positif dengan menerapkan fungsi kontrol ini kepada anak. Tentu yang paling kita harapkan adalah posisi kontrol sebagai manajer. Di mana bedanya? Kita akan bahas nanti. Misalnya ada kasus siswa tidak memakai alat dokumental saat upacara bendera, tidak membawa topi, diberikan hukuman hormat bendera selama beberapa menit. Itu sudah berupa hukuman. Nah, misalnya dengan mengucapkan kalimat, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak. Posisi kontrol membuat mereka. Posisi kontrol selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai teman. Sebagai teman, misalnya di sekolah kita ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi kalau bapak ibu menerapkan posisi sebagai posisi teman, kalimat yang akan kita ucapkan itu akan ajak mereka ngobrol. Setelah itu kita akan katakan memperbaiki anak-anak, memperbaiki kekeliruannya dengan kita mengucapkan kalimat misalnya, ayo dong kita ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini. Itu contoh-contoh kalimat posisi kita sebagai teman, sehingga respon anak-anak sangat positif kepada kegagalan yang dilakukan pada hari ini. Kemudian kalau kita berperan sebagai pemantau, contohnya kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Jadi anak sudah tahu kalau dia melanggar peraturan sekolah, dia hari itu agar dia mendapatkan kegagalan, dia supaya memperbaiki kegagalannya supaya menjadi anak yang akan sukses terhadap kegagalan yang dia lakukan. Masih pada kasus yang sama, ya, jika
ketika ada siswa yang tidak memakai atribut saat upacara bendera, kalau kita berperan sebagai manajer, kalimat kita adalah tetap kita adalah sebagai gurunya yang berperan sebagai penuntun yang mengapa kepada anak. Itu kita melakukan pendekatan yang lebih baik dengan memposisikan diri sebagai fungsi kontrol guru, sebagai manajer. Kita ajak anak berdiskusi, ngobrol, apakah kamu tahu kesalahanmu? Dengan kalimat seperti itu, anak akan terbuka menyampaikan kesalahannya. Kemudian kita bisa mengajukan, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan. Jadi anak sudah diajak kita berpikir agar dia tidak merasa gagal. Dia sudah menemukan solusi untuk memperbaiki kesalahan yang kegagalan yang dia lakukan. Bapak Ibu, sekarang kita bisa merefleksi posisi kontrol apakah aku. Kita bersama. Kalau misalnya saya kecewa sekali dengan kamu, kita dalam posisi kontrol sebagai hukum. Kemudian posisi kontrol kalau misalnya kamu tidak pernah benar melakukannya, membuat rasa bersalah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah itu? Kalau kalimat ini yang kita sampaikan, posisi kontrol apa yang Bapak Ibu lakukan? Sebagai apa? Sebagai manajer. Kita sudah mengambil pikiran anak melakukan tindakan memperbaiki kegagalan. Ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Untuk ini posisi kontrol apa? Sebagai teman, sebagai pemantau juga bisa. Juga merantara ke sebagai manajer. Kalau Bapak Ibu bisa lakukan ini luar biasa. Kepada anak di rumah, kepada suami, kepada lingkungan dan mereka. Kemudian kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini konsep sebagai pembuat sabar salah. Kan sudah ada. Nah, dari peran kita sebagai fungsi kontrol, dulu kita memahami tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ini salah satu budaya inti budaya positif yang akan dikembangkan di masa sekolah. Mengapa keyakinan kelas atau mengapa bukan peraturan kelas? Jadi kalau keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Kita lebih memilih kepada keyakinan kelas, keyakinan sekolah, bersifat abstrak, dibuat dalam pernyataan sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas, kondisi sekolah, sehingga mudah kita menerapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan sekolah. Contoh misalnya sekolah kita itu salah satu contoh keyakinan sekolah. Inti budaya positif berikutnya adalah segitiga restitusi. Jadi mungkin hal baru dari Bapak Ibu, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan agar guru dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tahap segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi misalnya ketika tadi ada anak yang pakaiannya tidak lengkap, kita ajak ngobrol, kita tanyakan kondisinya, kita stabilkan dirinya, kemudian kita dari hasil komunikasi dengan anak, kita validasi tindakan yang tergolong salah. Anak sudah sadar melakukan kekeliruan, kemudian kita arahkan kepada gunanya, sehingga mereka dengan sadar tumbuh dari motivasinya untuk memperbaiki kegagalan yang dilakukan. Tentu sekali melakukan restitusi, jika Bapak Ibu memiliki kegagalan, tentu kita akan berulang-ulang berproses secara berkelanjutan. Menstabilkan identitas. Tahapan pertama menstabilkan identitas. Kita bisa pilih beberapa kalimat yang mencairkan suasana.
Yang pertama misalnya berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi misalnya untuk mencairkan komunikasi dengan anak. Kemudian ibu bapak juga pernah melakukan itu. Kemudian ada beberapa kalimat-kalimat yang tidak bisa disatukan identitas kita supaya tidak merasa gagal. Karena itu pada validasi kita akan salah. Kalimat yang bisa kita ucapkan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Maksudnya anak tidak maka pakaian upacaranya berhasil, tidak pakai topi. Jadi diberikan ruang mereka untuk mengungkapkan alasannya. Kemudian bisa kita memilih kalimat-kalimat yang lain. Padahal kamu bisa melakukannya yang lebih baik. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Banyak kalimat-kalimat positif yang bisa kita terapkan agar bisa memvalidasi tindakan anak yang salah. Tahapan segitiga diskusi selanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelas, keyakinan sekolah, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati kita sampaikan ulang lagi sehingga anak-anak merasa menemukan keyakinan yang mereka jadikan pedoman. Dalamnya itu tercantum nilai-nilai kebajikan yang besar. Misalnya dengan menanyakan apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran kelas yang ideal yang menurut anak atau yang kamu inginkan. Jadi itulah beberapa langkah kita untuk menanyakan keyakinan kepada anak. Baik, Bapak Ibu, ya, saya berbagi dari pemaparan tadi secara singkat. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Dari pemaparan kita dari tadi, apabila kita menerapkannya segitiga ini, anak pasti juga melakukan kesalahan. Bagaimana sih? Terima kasih Bu Dwi. Jadi dalam kondisi kita di sekolah, kita sudah menerapkan segitiga diskusi kepada salah satu anak, dan juga dia masih melakukan kesalahan atau kekeliruan yang sama, maka yang terbaik kita lakukan adalah menurunkan posisi kita sebagai manajer menjadi pemantau, kemudian kembali lagi ke posisi manajer. Dalam arti ini adalah proses. Jadi proses tidak bisa kita berpikir terlalu instan sehingga anak itu cepat berubah. Ya, budaya positif ini perlu kita kondisikan secara masif, secara struktur melalui penguatan dengan memerankan posisi kontrol seperti itu, kita memiliki optimisme bahwa sekali atau dua kali anak-anak kita sudah kembalikan melalui segitiga diskusi, harapan kita mereka berubah. Nah, kalau kita yang berubah, suatu saat dia akan kembali lagi salah beliau. Ketika sudah dia cukup dari kita, ini pasti konsisten. Kita berharap dia konsisten melakukan ini. Kemudian, kalau Bapak Ibu guru yang ditambahkan, hasil. Baik Bapak Ibu guru, jadi dari pemaparan tadi kita garis bawahi bahwa seperti inilah mindset substansi daripada disiplin positif, yaitu kita tidak bisa mengontrol orang lain karena diri sendirilah yang mengontrol diri kita. Kita melakukan sesuatu itu lebih diharapkan umum dari keyakinan dalam diri. Begitupun juga dalam menerapkan posisi kontrol, itu kita akan berperan sebagai situasi pada saat
itu kita tidak sadar menempatkan posisi diri sebagai pendukung, sebagai pembuat rasa bersalah. Itu hal-hal seperti itu akan kita perbaiki, kita akan ubah sehingga anak-anak benar-benar merasa nyaman di sekolah, mampu menumbuhkan motivasi. Kita berharap mampu memerankan diri sebagai manajer dalam melakukan posisi kontrol. Nah, karena kita akan dihadapkan pada anak-anak dengan keunikan-keunikan yang sangat bervariasi sesuai dengan yang melatar belakangi kebutuhan dasar manusia itu, mulai dari anak itu melakukan pelanggaran, ingin kewasaan, ingin kasih sayang, ingin dihargai, atau ada kesenangan. Tentu kita akan dihadapkan banyak kasus-kasus kecil yang kita jumpai di sekolah kita. Program disiplin positif kita hendaknya memiliki standar kepribadian, emosional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang belum murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Demikianlah gambaran dari hasil forum diskusi disiplin budaya positif yang kita selenggarakan pada hari ini. Sekali lagi sebelum ditutup, ada lagi yang ingin dikonfirmasi, ditanyakan? Jawab pas aja. Bapak Ibu yang saya hormati, dari awal penyampaian tentang koordinasi budaya positif di sekolah, ada yang perlu ditanyakan lagi? Terima kasih. Pas, penanda meja pas. Terima kasih. Jadi karena sudah pas, jadi yang sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sudah hampir 1 jam dalam melaksanakan disiplin positif di sekolah kita. Itu langkah selanjutnya bisa kita implementasikan mulai dari kelas kita masing-masing di lingkungan sekolah kita supaya situasi belajar di lingkungan sekolah kita benar-benar kondusif dan menyenangkan bagi anak-anak kita semua. Jika tidak ada pertanyaan, maka forum diskusi disiplinasi budaya positif pada hari ini saya akhiri dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya akhiri dengan mengadukan para peserta. Om Santi Santi. Demikian video aksi nyata modul 1.4 yang saya sajikan. Salam guru penggerak, mari bergerak, lekas bergerak, mari menggerakkan. Om Santi Santi Santi.